Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohyati Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 220525260002, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tikubang Semarang. Tujuan presentasi kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah audit internal dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE MM AKT. Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas tentang status pengawasan BPR dan BPRS, serta tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK berdasarkan POJK nomor 28 POJK 03 2023. Presentasi kali ini akan membahas status pengawasan BPR, status pengawasan dalam penyehatan, status pengawasan resolusi, tindakan pengawasan, dan pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat. Pengembangan dan penguatan sektor perbankan untuk mendukung dan mewujudkan upaya pengembangan dan menguatkan sektor perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam. Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank di Indonesia diperlukan untuk beberapa alasan penting, seperti pencegahan krisis perbankan. Kegagalan suatu bank dapat menyebabkan krisis perbankan, terganggunya sistem keuangan, dan memperburuk kondisi perekonomian. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan tindakan perbaikan segera diperlukan untuk mencegah situasi semacam itu. Yang kedua, pengawasan resiko. Sistem pengawasan berdasarkan resiko, Risk-Based Supervision (RBS), memfokuskan pada evolusi resiko, identifikasi permasalahan yang dapat mempengaruhi kondisi bank, dan tindakan untuk mengantisipasi permasalahan sebelum mereka berdampak pada kesehatan bank. Yang ketiga, pengawasan keputusan. Pengawasan berdasarkan keputusan compliance-based supervision memastikan bahwa bank mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, termasuk operasi dan pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehati-hatian. Yang keempat, penguatan pengawasan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 5 Tahun 2024 memperkuat pengawasan bank dan antisipasi dampak gejolak geopolitik global. Ini termasuk penegasan status bank dalam pengawasan normal, penyehatan atau resolusi, serta kewenangan OJK untuk membatasi kewenangan internal bank dan memerintahkan tindakan perbankan. Yang kelima, pengawasan bank asing. Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank asing di Indonesia diperlukan karena bank asing di Indonesia hanya memiliki status kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Ini memastikan bahwa bank asing yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, pengawasan bank bermasalah. Bank yang mengalami masalah dapat mempengaruhi seluruh sistem perbankan. Oleh karena itu, bank yang bermasalah harus diatur dan diawasi dengan hati-hati untuk mencegah penyebaran masalah tersebut. Dengan demikian, penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank di Indonesia sangat penting untuk mencegah dan mengatasi berbagai risiko yang dapat mengancam stabilitas perbankan dan perekonomian nasional.
Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 28 POJK 03 2023 tentang penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan regulasi terbaru yang mengatur penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR. Penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah merupakan salah satu upaya otoritas jasa keuangan untuk memastikan kelangsungan usaha dan stabilan sektor perbankan di Indonesia. BPR dan BPRS. Bank Perkreditan Rakyat, BPR, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, BPRS, adalah dua jenis bank yang memiliki peran penting dalam melayani masyarakat, khususnya segmen mikro dan kecil. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan, BPR dan BPRS merupakan bank perekonomian rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang melayani golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dengan karakteristik dan kegiatan bank BPR, yaitu yang pertama, prinsip operasional. BPR beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip bank konvensional umum. Yang kedua, kegiatan usaha. BPR melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan, deposito, berjangka, tabungan, dan memberikan pembiayaan dan menempatkan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Mereka juga menaruh dana dalam bentuk sertifikat deposito atau Bank Indonesia. Tujuan pembentukan BPR yaitu untuk melayani jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan. Kemudian untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan, serta mobilisasi modal dalam hal keperluan pembangunan dan menabung. Contoh beberapa BPR yang ada di Semarang yaitu Bank Waleri Makmur, Bank Gunung Rizki, Bank Arta, kemudian ada Bank Kredit Desa, dan lain-lain. Sedangkan Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam hal lalu lintas giral secara langsung. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, karakteristik, dan kegiatan BPRS. Prinsip operasional BPRS beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran giral. Yang kedua, kegiatan usaha. BPRS melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat atau nasabah, serta menempatkan dana pada bank syariah lain berdasarkan semua akad syariah.
BPR juga dapat memindahkan uang untuk kepentingan nasabah atau bank melalui rekening BPRS lain yang ada di bank umum syariah atau bank umum konvensional. Tujuan BPRS yaitu untuk melayani masyarakat, khususnya kepada segmen mikro dan kecil, serta menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional dalam kesejahteraan rakyat banyak. Produk dan layanan BPRS yaitu menawarkan produk-produk seperti simpanan wadiah, misalnya simpanan amanah untuk keperluan infak, sedekah, dan zakat, kemudian tabungan dan deposito wadiah. BPR tidak menawarkan produk seperti kartu kredit. Perbedaan dari BPR dan BPRS yaitu yang pertama ada prinsip operasional. BPR beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip bank konvensional, sedangkan BPR beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perbedaan kedua yaitu dalam hal kegiatan usaha. BPR melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan. Sedangkan maksud saya dalam bentuk simpanan, memberikan pembiayaan, dan menempatkan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan BPRS melakukan kegiatan usaha seperti menghimpun dan menyalurkan dana nasabah berdasarkan ketentuan syariah. Perbedaan yang ketiga yaitu ada pada produk dan layanan. BPRS menawarkan produk-produk berdasarkan syariah seperti simpanan wadiah, tabungan, dan deposito wadiah. Sedangkan BPR tidak menawarkan produk-produk berdasarkan syariah. Dengan demikian, BPR dan BPRS memiliki peran yang berbeda dalam melayani masyarakat dengan BPR beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip bank konvensional dan BPRS beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya akan membahas mengenai status pengawasan BPR. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR atau BPRS. Status pengawasan BPR atau BPRS syariah terdiri atas yang pertama, BPR atau BPR syariah dalam pengawasan normal. Status ini diberikan kepada bank yang memiliki kondisi keuangan yang sehat dan tidak mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Yang kedua, BPR atau BPRS dalam penyehatan. Status ini memberikan kepada bank yang mengalami kesulitan keuangan yang memerlukan upaya penyehatan. Bank dalam penyehatan harus melakukan upaya penyehatan dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh OJK. Sedangkan yang ketiga, BPR atau BPRS syariah dalam resolusi. Status ini diberikan kepada bank yang kondisinya sangat kritikal dan memerlukan intervensi dari OJK dan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Bank dalam resolusi akan dikelola oleh LPS untuk menjaga kelangsungan usahanya. Kemudian ada status pengawasan BPR. Status pengawasan BPR dalam pengawasan normal. Bank dalam pengawasan normal
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 30 POJK 03 2015 Pasal 18 sampai 23 adalah bank yang tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan dalam pengawasan intensif atau pengawasan khusus. Dalam Peraturan OJK Nomor 30 POJK 03 2015 tentang Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 3 disebutkan bahwa tindak lanjut BPR atau BPRS dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan. Yang pertama, jika BPRS syariah dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. OJK berwenang meminta mereka untuk membuat rencana tindak. Yang kedua, BPRS wajib menyerahkan rencana tindak tersebut kepada OJK paling lama 14 hari kerja setelah diminta. Yang ketiga, OJK dapat meminta BPRS untuk mengubah rencana tindak mereka. Sedangkan pasal 4 disebutkan mengenai pelaporan realisasi rencana tindak. Yang pertama, BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak kepada OJK. Yang kedua, laporan realisasi tersebut harus disampaikan paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Yang ketiga, dalam kondisi tertentu, OJK dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penyampaian laporan. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR dalam 4 kategori status pengawasan. Yang pertama, sehat. BPR yang memenuhi semua kriteria kesehatan dan tidak menunjukkan indikasi adanya potensi kesulitan. Kriteria sehat memiliki rasio keuangan yang memadai, kualitas kredit yang baik, tata kelola yang efektif, dan manajemen risiko yang memadai. Yang kedua, sehat terpantau. BPR yang menunjukkan indikasi adanya potensi kesulitan, namun belum memenuhi kriteria untuk ditetapkan dalam status pengawasan intensif. Indikasi potensi kesulitan, yaitu menurunnya resiko keuangan, peningkatan NPL, kelemahan tata kelola, atau kelemahan manajemen risiko. Yang ketiga, pengawasan intensif. BPR yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Potensi kesulitan yang membahayakan penurunan risiko keuangan yang signifikan, NPL yang tinggi, kelemahan tata kelola yang parah, atau kelemahan manajemen risiko yang parah. Sedang yang keempat adalah pengawasan intensif dengan pembahasan operasional. BPR yang mengalami kesulitan keuangan yang berpotensi membahayakan kelangsungan usahanya dan dikenakan pembatasan operasional oleh OJK. Kesulitan keuangan yang membahayakan BPR mengalami kerugian yang signifikan, mengalami kesulitan likuiditas, atau mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya kepada nasabah.
Dalam status pengawasan dalam penyihatan, BPR dapat ditetapkan dalam status pengawasan dalam penyihatan apabila BPR telah mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan penyihatan. Yang kedua, BPR telah menyusun dan melaksanakan rencana penyihatan yang disetujui oleh OJK. Tujuan penetapan status pengawasan dalam penyihatan adalah untuk membantu BPR mengatasi kesulitan keuangan dan kembali ke status sehat. Menurut Peraturan OJK Nomor 30 POJK 03 2015 Pasal 5 sampai 10. Pasal 5, penetapan BPR atau BPR syariah dalam penyihatan. OJK menetapkan BPRS dalam penyihatan jika memenuhi salah satu dari 3 kriteria. Yang pertama, PKS dengan PK 5 selama 2 periode berturut-turut. Yang kedua, CR rata-rata 3 bulan terakhir kurang dari 5%. Yang ketiga, rasio KPMM kurang dari 12%. Sedangkan pada pasal 6 disebutkan mengenai jangka waktu penyihatan. Jangka waktu penyihatan maksimal 1 tahun terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Yang kedua, jika BPRS syariah dalam penyihatan menerima dana dari LPS, jangka waktu penyihatan mengikuti jangka waktu penempatan dana LPS. Yang ketiga, jika jangka waktu penyihatan berakhir pada hari libur, maka hari kerja berikutnya yang menjadi akhir masa penyihatan. Selanjutnya pasal 7. Pengecualian penetapan penyihatan. BPR syariah yang memenuhi kriteria penyihatan dapat dikecualikan dengan ketentuan. Yang pertama, telah mendapat persetujuan atas dokumen persiapan, penggabungan, peleburan, dan/atau pengambil alihan. Yang kedua, terdapat setoran modal dan pemegang saham atau calon pemegang saham. Yang ketiga, memiliki rencana tindak penyihatan untuk mencapai status normal. Pasal 8 disebutkan bahwa kewajiban BPR syariah dalam penyihatan. Yang pertama yaitu penyerahan rencana tindak penyihatan paling lama 10 hari kerja sejak ditetapkan. Kedua, melaporkan realisasi rencana tindak setiap akhir bulan paling lama 10 hari kerja bulan berikutnya. Yang ketiga, menjaga kondisi keuangan agar tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban secara material. Yang keempat, mendukung pelaksanaan tindakan LPS seperti uji tuntas, penjajakan bank lain, dan/atau penjajakan investor. Yang terakhir, melakukan tindakan lain dan/atau melaporkan hal tersebut atas perintah OJK. Selanjutnya pasal 9 yang berisi mengenai persetujuan rencana tindak. OJK menyetujui atau menolak rencana tindak paling lama 10 hari kerja sejak diterima secara lengkap. Yang kedua, jika disetujui, BPRS syariah wajib merealisasikannya sejak tanggal surat persetujuan OJK.
Yang ketiga, jika ditolak, BPR Syariah wajib menyerahkan perbaikan rencana tindak paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan OJK. Pasal 10 berisi mengenai keluar dari status penyehatan. BPR Syariah dapat keluar dari status penyehatan jika memenuhi 3 kriteria berikut. Yang pertama, TKS, minimal PK 4. CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Kemudian yang terakhir adalah rasio KPMM paling sedikit 12%. Selanjutnya adalah status pengawasan resolusi. DPR dapat ditetapkan dalam status pengawasan resolusi apabila yang pertama, BPR telah dicabut izin usahanya oleh OJK. Yang kedua, BPR sedang dalam proses likuidasi. Tujuan penetapan status pengawasan resolusi adalah untuk menyelesaikan kewajiban BPR kepada nasabah dan kreditornya. Menurut Peraturan OJK Nomor 30 POJK 03 2015, Pasal 11 yang berisi penetapan BPRS dalam resolusi. OJK menetapkan BPRS Syariah dalam resolusi jika memenuhi salah satu dari 3 kriteria. Yang pertama, sebelum masa penyehatan berakhir, rasio KPMM menjadi kurang dari sama dengan 2% dan atau CR rata-rata selama 3 bulan terakhir menjadi kurang dari sama dengan 1%. Kemudian ada penurunan rasio KPMM dan atau CR dan tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit 12% dan atau CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Selanjutnya yang kedua yaitu sampai akhir masa penyehatan. Belum dapat memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12%, rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Yang ketiga, tindak tidak dapat mengembalikan penetapan dana LPS. Pasal 12 berisi mengenai OJK menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatuhan yang berbeda bagi pihak yang ditunjuk oleh LPPS, maksud saya LPS dalam penanganan BPR Syariah dalam resolusi. Selanjutnya pasal 13. Jika LPS memutuskan untuk penyelamatan BPR Syariah dalam resolusi, maka BPRS Syariah tersebut tetap dalam status resolusi sampai proses penyelamatan oleh LPS selesai. Kemudian pasal 14 yaitu OJK menetapkan BPRS Syariah keluar dari status resolusi setelah LPS menyelesaikan proses penyelamatan. Sedangkan pasal 15 sanksi administratif yang berupa pertama adalah teguran tertulis karena kepada dikenakan kepada BPRS yang melanggar pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 1, dan pasal 9 ayat 2. Selanjutnya, sanksi administratif selanjutnya adalah penghentian sementara sebagian kegiatan usaha
dikenakan kepada BPR-BPR syariah yang telah dikenai sanksi teguran tertulis dan tetap melanggar ketentuan yang sama. Yang ketiga adalah larangan sebagai pihak utama, dikenakan kepada pihak utama BPR, BPRS, syariah yang telah dikenai sanksi teguran tertulis dan penghentian sementara sebagai kegiatan usaha dan tetap melanggar ketentuan yang sama. Selanjutnya yaitu tindak kepengawasan. Tindakan pengawasan dalam penetapan status dan tindak lanjut pengawasan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menilai kondisi dan mengambil tindakan perbaikan terhadap BPR yang mengalami kesulitan atau memiliki permasalahan beberapa tindakan pengawasan yang dilakukan. Tindakan pengawasan di sini ada beberapa tahap ya. Yang pertama adalah pengawasan normal, ada pengawasan intensif, kemudian ada tindak pengawasan lain, dan tindakan pengawasan lain laporan dan informasi. Pengawasan normal, pengawasan rutin, OJK melakukan pengawasan rutin dengan memeriksa laporan yang dikirim oleh BPR. Laporan ini digunakan untuk menilai tingkat kesehatan BPR, tata kelola, kelembagaan, rencana bisnis, dan laporan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR. Kemudian dalam pengawasan normal ada penilaian tingkat kesehatan. Nah, di sini BPR yang berada dalam pengawasan normal yang memiliki permasalahan signifikan akan dihapus dari pengawasan normal dan diberikan tindakan pengawasan intensif. Yang kedua adalah pengawasan intensif. Penambahan jaringan kantor. Jadi BPR yang berada dalam pengawasan intensif harus memperkuat modal menghapus kredit atau pembiayaan yang macet dengan melakukan merger, menjual BPR atau BPRS, dan menghentikan kegiatan usaha tertentu. Penyesuaian ini, maksud saya, penyesuaian rencana tindak. BPR harus menyusun rencana perbaikan permodalan dan melaporkan realisasi sesuai dengan pelaksanaan rencana tersebut. Yang ketiga adalah pengawasan khusus. Penilaian TKS atau BPR yang berada dalam pengawasan khusus harus memenuhi kriteria normal dalam jangka waktu tertentu atau diberikan tindakan pengawasan intensif jika tidak memenuhi kriteria tersebut. Penilaian kondisi. BPR yang berada dalam pengawasan khusus harus melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan dan kondisi BPR secara berkala. Kemudian yang keempat adalah tindakan pengawasan lain, seperti penjualan aset. BPR yang berada dalam pengawasan modal, maksud saya, BPR yang berada dalam pengawasan harus menjual atau menurunkan jumlah aset jika hal tersebut merupakan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh OJK. Yang kedua adalah penambahan anggota direksi dan dewan komisaris. BPR harus mengganti anggota direksi dan atau dewan komisaris jika diperlukan. Yang kelima adalah laporan informasi.
Laporan realisasi. DPR harus menyampaikan laporan realisasi sesuai dengan pelaksanaan rencana perbaikan. Yang kedua, informasi dan dokumen BPR harus melaporkan hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh OJK seperti laporan keuangan terkini. OJK melakukan pengawasan ini untuk memastikan bahwa BPR tetap sehat dan dapat beroperasi dengan baik, serta mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan untuk mencegah kerugian atau penurunan kualitas layanan. Tindakan pengawasan terhadap BPR antara lain pemberian nasihat dan arahan. Yang kedua, penerbitan perintah tertulis. Yang ketiga, pengenaan sanksi administratif. Yang keempat, yaitu penunjukan direktur atau komisaris. Yang kelima adalah pengambil alihan BPR. Dan yang terakhir adalah pencabutan izin usaha BPR. Tindakan pengawasan. Menurut Peraturan OJK Nomor 30 POJK 03 2015 dari pasal 16 sampai 17 ada tindakan pengawasan BPR syariah bermasalah. Dalam pasal 16 berisi mengenai OJK dapat memerintahkan BPR atau BPRS syariah dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan atau BPR syariah dalam penyihatan untuk melakukan tindakan. Seperti yang pertama, membatasi kewenangan RPUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. Kemudian meminta dan atau memerintahkan pemegang saham untuk menambah modal. Kemudian yang ketiga yaitu pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris dan atau direksi. Selanjutnya adalah meminta dan atau memerintahkan BPR syariah menghapuskan kredit atau pembiayaan macet yang memperhitungkan kerugian dengan modal. Selanjutnya adalah meminta BPR syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR syariah lain. Kemudian meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR syariah kepada pembeli. Selanjutnya yaitu meminta dan atau memerintahkan BPR syariah untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan pihak kepada pihak lain. Kemudian yaitu meminta dan atau memerintahkan BPR syariah menjual sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban kepada pihak lain. Memerintahkan memegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR syariah. Kemudian memerintahkan pemegang saham untuk mendukung tugas OJK dan LPS dalam mengatasi permasalahan BPR syariah. Selanjutnya yaitu menunjuk pengelolaan statuter dan memerintahkan BPRS untuk mendukung pelaksanaan tugas. Selanjutnya yaitu memerintahkan BPRS untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh OJK. Kemudian memberikan perintah tertulis kepada BPR syariah
dan atau pihak tertentu. Kemudian ada memerintahkan BPR Syariah untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh OJK. Disebutkan bahwa BPR, BP, maksud saya, selain itu dalam pasal 17 yaitu sanksi pelanggaran. BPR Syariah yang melanggar ketentuan pasal 16 dikenai sanksi teguran tertulis. Kemudian jika BPR Syariah telah dikenai sanksi teguran tertulis dan tetap melanggar, maka dikenal sanksi penghentian sementara sebagai kegiatan usaha. Jika BPRS telah dikenal sanksi teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian kegiatan usaha dan tetap melanggar, maka pihak utama BPRS dapat dikenai sanksi larangan sebagai pihak utama. Selanjutnya adalah BPR Syariah yang tidak melaksanakan perintah tertulis OJK dikenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengambil beberapa tindakan dalam hal mengawasi bank yang mengalami masalah, termasuk yang pertama adalah penetapan status pengawasan. OJK dapat menetapkan status pengawasan bank dari normal menjadi penyehatan atau resolusi tergantung pada kondisi bank. Bank yang tidak dapat disehatkan akan berstatus bank dalam resolusi. Yang kedua, pengawasan resiko. OJK meminta bank untuk mengambil dan menyerahkan data, dokumen dari setiap tempat yang terkait dengan baik, serta dari setiap pihak yang menurut penilaian OJK memiliki pengaruh terhadap bank. Ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi resiko yang mungkin akan timbul. Yang ketiga adalah pemblokiran rekening. OJK berwenang memerintahkan bank untuk melakukan pemblokiran rekening tertentu yang dianggap memiliki hubungan dengan permasalahan bank. Yang keempat yaitu pengawasan kewenangan internal. OJK dapat membatasi kewenangan yang dimiliki oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS atau yang setara, Dewan Komisaris atau yang setara, serta meminta dan atau memberitahukan pemegang saham atau yang setara untuk mengganti anggota Dewan Komisaris atau yang setara dan atau direksi yang setara. Kemudian yang nomor 5 adalah pengawasan penanganan permasalahan bank.
OJK telah mencabut izin usaha beberapa bank seperti BPR 9 Mutiara, BPR Bali Arta Anugrah, BPRS Sakadana Mulia, dan BPR Dananta sebagai bagian dari tindakan pengawasan dan penanganan permasalahan bank. Yang keenam adalah penindakan terhadap rekening judi online. OJK telah menindak tegas rekening-rekening perbankan yang digunakan untuk judi online dengan mengkoordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo. Yang ketujuh adalah pengawasan berdasarkan resiko dan kepatuhan. OJK memperkuat pengawasan bank dengan memfokuskan pada evaluasi resiko dan kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku. Dengan mengambil tindakan ini, OJK berupaya untuk mencegah dan mengatasi berbagai risiko yang dapat mengancam stabilitas perbankan dan perekonomian nasional. Selanjutnya adalah pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Pemberitahuan tertulis dalam konteks umum mengacu pada penyampaian informasi secara tertulis kepada pihak lain dalam konteks audit internal. Pemberitahuan tertulis memiliki makna yang lebih spesifik, yaitu dokumen formal yang dibuat oleh auditor untuk penyampaian informasi kepada pihak yang diaudit terkait dengan temuan audit. Kemudian, OJK akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada BPR mengenai penetapan status pengawasannya. OJK juga dapat mengumumkan penetapan status pengawasan BPR kepada publik. Sedangkan menurut Peraturan OJK Nomor 30 POJK 03 2015 Pasal 18 sampai 23. Pemberitahuan tertulis adalah surat atau dokumen yang diberikan kepada BPR, BPRS Syariah, Lembaga Penyimpanan dan Penjaminan LPS, dan Bank Indonesia tentang penetapan status penyehatan atau resolusi, keluar dari status penyehatan atau resolusi, dan pencabutan izin usaha. Berikut adalah beberapa tahapan dalam pembangunan pemberitahuan tertulis. Penetapan status penyehatan atau resolusi. OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BPR BPRS Syariah tentang penetapan status penyehatan atau resolusi yang disertai alasan dan tindakan pengawasan yang diwajibkan. Yang kedua adalah keluar dari status penyehatan atau resolusi. OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BPR BPRS Syariah tentang keluar dari status penyehatan atau resolusi yang disertai informasi tindakan pengawasan dan permintaan keputusan penyelamatan. Yang ketiga adalah pencabutan izin usaha. OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BPR BPRS Syariah tentang pencabutan izin usaha yang disertai permintaan tertulis dari LPS. Pemberitahuan tertulis menurut pemberitahuan tertulis menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor 30 POJK 03 2015 Pasal 18 sampai 23 harus memberitahuan tertulis harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.
Pasal 18, eh, pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan tertulis harus diberikan kepada pemegang saham yang berhak menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan RUPST atau rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB. Kemudian ada pemberitahuan harus diberikan paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Kemudian pasal 19 isi pemberitahuan tertulis mencakup agenda rapat, tempat dan pelaksanaan rapat, syarat-syarat untuk menghadiri rapat, syarat-syarat untuk memberikan suara. Selanjutnya, pasal 20, pengiriman pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan harus dikirimkan melalui pos atau cara lain yang dapat diakui sebagai bukti pengiriman. Kemudian pasal 21 tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis. Pemberitahuan harus diberikan paling lambat 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Kemudian pasal 22 yaitu pemberitahuan tertulis untuk mengubah agenda. Jika ada perubahan agenda, pemberitahuan tertulis harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Pasal 23, pemberitahuan tertulis untuk perubahan tempat atau waktu. Jika ada perubahan tempat atau waktu pelaksanaan rapat, pemberitahuan tertulis harus diberikan paling lambat 7 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat. Pemberitahuan tertulis. OJK menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BPR, BPRS Syariah, LPS, dan BI tentang penetapan status penyihatan atau resolusi keluar dari status penyihatan resolusi dan pencabutan izin usaha. Kemudian pemberitahuan kepada BPR, BPR Syariah dalam menyehatan atau resolusi disertai alasan dan tindakan pengawasan yang diwajibkan. Kemudian pemberitahuan kepada LPS dalam penyehatan atau resolusi disertai informasi tindakan pengawasan dan permintaan keputusan penyelamatan. Kemudian pemberitahuan pencabutan izin usaha disertai permintaan tertulis dari LPS. OJK juga mengumumkan pencabutan izin usaha kepada masyarakat. BPR BPR wajib mengumumkan larangan penghimpunan atau penyaluran dana kepada masyarakat dalam 5 hari kerja setelah penetapan. Yang terakhir adalah bukti pengumuman harus disampaikan kepada OJK dalam 5 hari kerja setelah pendapatan. Pengumuman. Menurut buku Pedoman Lengkap Menulis Surat Adlan Ali dan Tanzili tahun 2006 sampai 103. Pengumuman adalah surat yang ditujukan kepada orang banyak atau umum. Pengumuman dapat disebarkan dengan beberapa cara, seperti penyebaran sebagai surat edaran, memasang di papan pengumuman sebagai iklan untuk memasang di media massa. Pengumuman tertulis menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30 POJK 03 2015 Pasal 18 sampai 25 adalah pemberitahuan yang harus diberikan kepada pemegang saham yang berhak menghadiri rapat umum pemegang saham tahun atau rapat umum pemegang saham luar biasa.
Pengumuman itu sendiri adalah suatu proses penyebaran informasi tentang hasil pengawasan dan tindak lanjut yang harus diambil kepada publik atau pada pihak yang berkepentingan. Berikut ada beberapa tahapan dalam pengumuman. Pencabutan izin usaha. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan pencabutan izin usaha kepada masyarakat. Yang kedua, larangan penghimpunan penyaluran dana. Jadi BPR BPRS wajib mengumumkan larangan penghimpunan penyaluran dana kepada masyarakat dalam hari kerja setelah presentasi. Bukti pengumuman harus disampaikan kepada OJK dalam 5 hari kerja setelah penetapan. Pemberitahuan tertulis dan pengumuman dalam penetapan status dan tindak lanjut pengawasan adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang tingkat pertama untuk memastikan bahwa hasil pengawasan dapat diimplementasikan dengan benar. Sekarang mengenai sanksi. Sanksi itu sendiri merupakan pelanggaran pengumuman laporan, penghimpunan atau penyaluran dana dikelola sanksi teguran tertulis. Kemudian penghentian sementara sebagai kegiatan usaha dan larangan sebagai pihak utama bagi pihak utama BPR BPR Syariah. Pelanggaran pengumuman larangan penghimpunan atau penyaluran dana dikenai sanksi yaitu yang pertama, teguran tertulis. Dikenai sanksi teguran tertulis. Yang kedua, penghentian sementara. Dikenai sanksi penghentian sementara sebagai kegiatan usaha. Yang ketiga adalah larangan sebagai pihak utama. Jadi kesimpulannya yaitu penetapan status dan tindak lanjut pengawasan BPR dan PPRS adalah upaya OJK untuk memastikan kelangsungan usaha dan kestabilan sektor perbankan di Indonesia. Status pengawasan BPR dan BPRS dibagi menjadi 3, yaitu bank dalam pengawasan normal, bank dalam penyehatan, dan bank dalam resolusi. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK meliputi pemberitahuan tertulis dan pengumuman, serta perluasan tindakan pengawasan terhadap bank yang mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Dengan demikian, presentasi ini menyoroti pentingnya pengawasan yang tepat dan efektif dalam memastikan kestabilan sektor perbankan di Indonesia. POJK nomor 28 POJK 03 2023 diharapkan dapat memperkuat pengawasan OJK terhadap BPR dan mendorong BPR untuk beroperasi secara sehat dan berkelanjutan. Penutup dari presentasi ini yaitu saya ambil dari Albert Einstein, yaitu jangan pernah menganggap belajar sebagai tugas, tetapi anggaplah sebagai kesempatan berharga untuk mempelajari sesuatu. Albert Einstein. Demikian presentasi penetapan status dan tindak lanjut pengawasan. Semoga presentasi kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.